Katakan, Pak. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Sehat-sehat ya? Salam damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai kita semua. Pada hari ini tanggal berapa hari ini ya? Tanggal 11 Agustus 2021, kita bersama-sama diundang oleh Tuhan Yesus untuk mendengarkan sabdanya. Bukan hanya untuk mendengarkan sabdanya. Dan hari ini kita sudah sepakat untuk membahas, untuk menggali, ya, untuk menimba apa yang akan Tuhan sampaikan melalui suara bibir hamba ini. Ya, dengan satu judul, yaitu Dia Masih Tuhan. Aneh ya, kelihatannya emangnya siapa yang tidak tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi dalam keseharian, menghadapi berbagai masalah, Tuhan Yesus yang kita sembah, itu seolah-olah dia tidak berbuat apa-apa. Marilah saya mengajak kita semua membaca Injil daripada Santo Matius, bab 8, ayat 23 hingga 27. Matius 8, 23 hingga 27. Saya akan bacakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, saatnya Engkau akan berbicara melalui suara bibir hamba-Mu ini. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami yang Engkau himpun di dalam virtual pada hari ini. Sehingga kami yang duduk bersama masuk dalam Zoom ini dan menutup Zoom ini nanti akan sesuatu transformasi terjadi. Ada sesuatu perubahan hidup di dalam kami karena Roh Kudus mengurapi setiap kami dengan urapan-Mu yang baru. Oleh karena itu Bapa, melalui Roh Kudus-Mu Engkau memimpin kami. Dari awal hingga akhir, apa yang Engkau sabdakan, apa yang akan kami cernakan, yang tidak dimengerti, Engkaulah yang mengertikan kami. Dan kami serahkan seluruh penaburan firman Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Putra Allah, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang telah kita baca tadi,
tidak begitu panjang, angin ribut diredakan, judulnya dari Matius ini, Matius 8, 23, 27. Apa yang menjadi perasaan kita, goncangan iman kita terhadap perikop yang kita baca ini? Saudaraku, hidup ini tidak selalu mulus. Walaupun 70 tahun, 80 tahun kalau kuat, itu sangat singkat. Tetapi dalam sepanjang hidup ini tidak selalu mulus sesuai dengan rancangan kita. Ya, buktinya sekarang sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 ini belum selesai-selesai. Ya, kepala pemerintahan di seluruh dunia juga bingung bagaimana caranya untuk mengakhiri pandemi ini. Kita akan belajar sebagai seorang Kristiani yang beriman, yang percaya. Bagaimana kita menghadapi situasi ini. Pekerjaan banyak yang hilang, income, pemasukan finansial semakin berkurang, ya. Dan banyak terjadi satu perpecahan di dalam keluarga dan lain sebagainya. Kita akan belajar melihat di sini bahwa manusia ini mempunyai satu kebimbangan terhadap suasana, kondisi dunia ini, ya, atau Indonesia saja kita bicarakan. Ya. Kadang-kadang kita merasa saya sudah cukup baik, hidup sudah cukup suci, sudah melayani, ya. Tetapi mengapa hal itu harus terjadi padaku? Padahal aku sudah cukup ke gereja, cukup rajin menjadi aktivis di paroki. Ada yang tiba-tiba tetangga saya kemarin di lingkungan kami ini, umur 46, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Alasan dokter, serangan jantung. Ya kalau serangan jantung memang begitu. Dia tidak mengetuk pintu, tidak ada tanda-tanda, dan tiba-tiba harus berangkat. Anaknya 2 yang masih remaja, dan istrinya kehilangan pegangan. Ini adalah setiap hari yang kita dengar dengan cara musibah yang berbeda-beda. Saudaraku, belum lagi anaknya yang kena narkoba terlibat, dan anak yang termasuk gagal sekolah, ya, berteman dengan teman-teman yang tidak baik dan sebagainya. Ini yang terjadi, saudara. Mau apa? Kita sebagai orang beriman, tolong doain ya. Ya, doain. Tapi lama-lama kita juga mulai berpikir, kok begini terus ya dunia ini? Kita melihat bagaimana saat bila mana aku mulai meragukan Tuhan. Ya. Seperti yang terjadi pada Thomas, Rasul Thomas. Ya, waktu mereka gambarnya bisa dimaksimumkan, Pak. Diklik gambar layar yang di bawah itu. Oh, di slide show. Yang gambar layar di bawah itu, di bawah gambar itu ada gambar layar screen. Nah, terima kasih. Ya, begitu ya. Oke, ini agak menutup. Oke. Ya, jadi saat itu, walaupun Thomas termasuk salah satu rasul yang bersama-sama yang lain, tapi saat itu Rasul Thomas tidak ada di situ. Baru 8 hari kemudian berjumpa dengan Yesus lagi. Dan kata Rasul Thomas itu mengatakan, kalau aku tidak mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sorry, aku tidak akan percaya.
Apa yang kalian mengatakan, aku sudah berjumpa dengan Tuhan, itu semua itu omong kosong. Tidak mungkin seorang yang sudah mati bisa bangkit. Nah, ini akal budinya mulai berjalan. Iman seperti ini sudah mulai goyah. Ya, sudah tidak percaya lagi karena semua resah. Kalau Yesus sudah mati, harapan sudah habis. Kalau soal bangkit, orang mengatakan, kamu bicara lain saja. Tidak ada sesuatu yang demikian terhadap seorang manusia. Nah, ini saudaraku. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika iman kita sedang berapi-api, ikut PD, ikut retret, ikut seminar, pokoknya wah berapi-api, semua terangkat. Kita berdoa, kita lihat mukjizat terjadi dan sebagainya, saudaraku. Namun akhirnya kita juga gagal, merasa drop. Kenapa? Merasa ditinggalkan Tuhan. Apa yang kita mohon tidak dikabulkan. Itu belum sampai terjadi sesuatu yang dahsyat. Tidak dikabulkan nggak apa-apa. Tetapi satu permasalahan belum selesai, datang lagi permasalahan yang lain. Ya, sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Minta teman, pertolongan teman kiri kanan, dia juga sama. Dia juga mengatakan, saya juga pusing. Mempunyai masalah, mau bicara sama apa? Dengan siapa sekarang? Ada orang yang menyangka bahwa dia sudah mengantongi banyak jasa pelayanan, sudah jam terbang tinggi, ya hidup sudah baik kudus, ya. Tiba-tiba harus menghadapi pandemi, bisnisnya harus bangkrut. Ya. Kekasih hatinya orang yang paling dia cintai mendadak meninggal. Kehilangan pegangan, saudara. Mata pencaharian yang dia harapkan setiap bulan hilang. Pengharapan masa depan gelap. Sakit penyakit, dokter mengatakan, sorry, saya ingin memberitahukan ini tinggal kira-kira 1 bulan lagi. Kalau Tuhan mengizinkan. Jadi ada satu ultimatum, ancaman, sudah menjadi satu pukulan berat dalam hidup ini, bahwa hidup seseorang itu tinggal sekian hari. Tinggal hitung hari saja. Belum lagi ada yang mendapat kecelakaan, sehingga cacat seumur hidup, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku, hidup seperti ini, itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jangan lupa. Ya, akibatnya di sini, saudaraku, terjadilah peperangan rohani. Di mana iblis memakai peluang kesempatan emas ini menggocoh kita. Ya, menghancurkan iman kita. Murid-murid yang lagi sekolah, yang lagi ujian semester, gagal. Orang tua jadi stres. Udah di sekolah, biayanya sudah tinggi. Ya, akhirnya mengatakan gagal. Saudaraku, iblis mencari kesempatan yang paling indah ini bagi dia untuk menghancurkan kehidupan manusia. Sehingga manusia itu diberitahukan oleh iblis dalam pikirannya, lu katanya punya Tuhan, sering ke gereja, aktivis jadi paroki, membantu gereja, ya, khotbah, ya, melayani, baksos, ya, di paroki, di wilayah, di mana saja. Coba lihat kamu punya kehidupan. Iblis memberi satu racun dalam pikiran saudara dan saya, sehingga kita mulai mikir, mau kemana sekarang? Saya sebagai orang Kristiani. Tidak. Sedikit yang pergi dari gereja, mencari alternatif yang lain. Kalau Tuhan Yesus tidak bisa bantu saya, sudah begitu lama saya berdoa, untuk apa lagi? Nah, ini sudah merupakan satu goncangan iman, ya, di mana iblis dengan segala usahanya ingin menghancurkan keluarga. Itu tujuan itu. Dia datang untuk mencuri, ya, membinasakan,
dan membunuh. 3 poin itu. Datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Apa yang dia binasakan? Bukan mati masuk peti mati. Mati konyol, binasa kekal. Tujuannya neraka. Dia punya tujuan. Jadi dalam masa pandemi ini, yang oleh saudara dan saya berhadapan, maupun kiri kanan tetangga kita berhadapan setiap hari, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristiani? Kita belajar. Tadi kita sudah membaca dari Injil Matius ini, bahwa mereka mengajak Yesus untuk masuk ke dalam perahu. Tidak berapa lama lagi terjadi goncangan angin taufan. Kalau mereka itu soal angin taufan itu saya kira itu adalah biasa. Ya namanya nelayan. Tetapi ini goncangan ini sangat dahsyat. Mikir-mikir ada seorang guru di dalam perahu sedang tidur. Kami ini sedang sibuk, airnya sudah timbus ke dalam perahu. Bagaimana dengan abang ini, guru kita ini? Dia lagi tidur enak-enak. Saya mau tanya sekarang. Sekalipun saudara dan saya mengajak Yesus dalam kehidupan kita, dalam baptisan, ya, kita sudah mengajak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana letaknya, manifestasinya Yesus ada di dalam hidup kita. Buktinya dia sedang tidur. Nah, mengapa sampai murid itu berkata demikian? Guru, engkau tidak takut kalau kita binasa. Ada kata kita. Murid yang mengatakan demikian, kalau kita binasa, artinya apa? Artinya mereka belum mengenal Yesus. Padahal Yesus baru mengadakan mukjizat. Ya, 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang makan. Baru terjadi, baru lihat. Tetapi mereka hanya sebagai penonton, saudaraku. Penonton. Tidak menyerap apa yang dia lihat siapa orang itu. Makanya ada satu perkataan, guru, engkau tidak takut kalau kita binasa. Ya, seorang murid mengajak gurunya untuk binasa, berarti dia sama sekali dia tidak tahu siapa itu Yesus itu. Jadi mukjizat itu tidak membangun iman, ya tergantung daripada segi mana ya kita pandang. Kalau kita pandang hanya sebagai apa namanya, sebagai penonton, ya habis itu oh ya hebat ya, takjub. Saudaraku, Mazmur 121 ayat 3 sampai 4 mengatakan, dia adalah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Dia adalah Allah yang tidak pernah tertidur. Ya, dia juga tidak pernah membiarkan kakimu goyah. Itu dicatat dalam Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Ya, Mazmur ini, pemazmur mengatakan dia adalah Allah yang 24 jam. Karena Tuhan nggak punya jam. Karena dia tinggal di dalam alam kekal. Nggak ada waktu. Ya, dia tidak pernah seperti kita, wah capek gue mau tidur. Allah tetap tidak pernah terlelap. Tetapi digambarkan di sini, Yesus terlelap sebagai seorang sungguh manusia dan sungguh Allah. Itu di Alkitab tidak dicatat. Dia sungguh manusia dan sungguh Allah. Hanya di Konsili Chalcedon tahun 450 itu dicatat bahwa dia adalah sungguh manusia dan sungguh Allah. Ya, saudaraku, ini Tuhan Yesus kita. Tapi kita hanya sampai di sini. Belum sampai di sini. Ya. Makanya murid-murid itu membangunkan dia. Dan Yesus mengatakan apa?
Maka Yesus datanglah kepada muridnya, maka Yesus berkata begini kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Sudah percaya kan? Kalau nggak percaya kan nggak ke gereja. Tapi kurang percaya. Kapan kita kurang percaya? Kapan kita mulai ragu? Tanya ya sama Rasul Thomas. Tiap hari bersama Yesus, tapi hari itu dia nggak punya, tidak di dalam satu komunitas. Yesus muncul, Yesus menampakkan diri, dia tidak ada. Dan dia mengatakan, sorry, gue nggak percaya. Itulah saudara dan saya. Kita kadang-kadang menjadi Thomas zaman now yang tidak percaya kalau tidak melihat. Ya, kalau pandemi COVID-19 ini masih berlangsung, masih banyak yang meninggal, masih banyak yang isoman, masih banyak yang vaksin, belum vaksin, tidak disiplin, kita lihat pusing tiap hari. Iman kita tidak boleh goyah, saudaraku. Kita mengaku bahwa kita sudah dibaptis, lama dibaptis. Menjadi aktivis paroki, retret, dan seminar. Tadi saya sudah sampaikan. Tetapi hidupnya didominasi oleh kekhawatiran, kecemasan, keresahan, ketakutan, bimbang. Walaupun kita mengatakan, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, itu lip service semua, saudara. Karena apa yang kita ucapkan, kita nggak hayati. Kita nggak sungguh-sungguh hayati. Sehingga apa yang kita ucapkan itu adalah mempunyai seperti iman ritual, iman upacara, iman intelektual. Artinya, kalau tidak masuk akal, sorry, gua nggak percaya. Itu imannya siapa? Thomas. Ya. Saya percaya kita sudah dibaptis, ada yang dibaptis sejak kecil, bayi, ada yang dewasa, ada yang waktu mau nikah, dan sebagainya. Itu tidak jadi masalah. Tapi apa yang kita alami ini, kita ini sudah menjadi produknya Allah. Kita sudah menjadi anak Allah. Kita statusnya sudah beda. Ya. Seorang Kristiani dia tidak bisa hidup sendiri. Ya, dia hidup di dalam satu tubuh Yesus. Yesus kepala, kita adalah tubuhnya. Jadi seorang Kristiani, seorang Katolik adalah hidup bersama kiri dan kanan, depan dan belakang. Kita sebagai Kristiani tidak mungkin hidup sendiri. Kenapa harus begitu? Buktinya Thomas, kalau waktu dia sendirian, loyo kan imannya. Kita butuh komunitas. Saya sangat senang di sini ada 3 PDKK ya, yang bergabung pada hari ini. Saya cek di sini ada berapa peserta, 40 lebih kalau nggak salah tadi, 46. Puji Tuhan. Saya ingin sampaikan sebelum ini selesai, bagi teman-teman yang mendapat menimba firman Tuhan hari ini, dan bagi mereka yang tidak sempat untuk bergabung, tolong sharekan, bagikan, supaya apa yang saudara makan sebagai nutrisi iman pada hari ini betul-betul bermanfaat bagi orang lain. Kita mau lihat slide yang berikutnya. Di situ waktu Yesus dibangunkan, dia berdiri dan dia berkata, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin. Menghardik ini nggak main-main, ya, seperti ada menghardik kuasa kegelapan, orang yang kerasukan setan menghardik. Dan dia mengatakan kepada danau itu, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Teduh sekali. Saudaraku, dari takut kepada masalah, yaitu taufan, ya, gelombang yang membadai kita sebagai terjang kepada kehidupan kita, kita takut. Ya. Akhirnya kita beralih kepada Tuhan Yesus. Waktu kapan?
waktu dia mengatakan diam dan tenanglah. Apabila saudara dan saya menghadapi banyak permasalahan hidup, tetapi panik, ya, resah, khawatir bagaimana dan bagaimana, kapan selesai. Saudaraku, soal kapan itu bukan soal saudara dan saya. Soal waktu itu bukan soal saudara dan saya. Itu soal Tuhan. Ya. Jadi kita mempunyai satu masa peralihan yang tadi dari keraguan terhadap Tuhan, ya, karena goncangan iman itu, ya, karena tertindih oleh berbagai masalah, seolah-olah Tuhan itu bukan Tuhan lagi. Kalau ada Tuhan, kenapa dia biarkan begini? Tuhan kan baik, ya, pengasih, penyayang, kita hafal. Tetapi kenapa jadi begini terus? Emangnya Tuhan nggak tahu? Tempat kuburan aja, tempat untuk menguburkan orang sakit aja sudah susah. Rumah sakit juga susah. Ya, mesti ngantri. Sekarang agak lumayan. Dan berapa orang yang kita tidak harapkan itu harus meninggalkan dunia ini tanpa persiapan, saudaraku. Akhirnya, para murid itu ditransformasikan dari ketakutan atau keraguan, ya, terhadap masalah, menjadi ditransformasikan menjadi orang yang takjub kepada Tuhan Yesus dan percaya, siapakah gerangan orang ini? Sampai angin dan danau pun taat kepadanya. Ini luar biasa. Mereka kagum dan heran. Kenapa? Menurut pengalaman saya sebagai seorang nelayan, ini belum pernah terjadi. Ya. Dan ini terjadi. Yang tadinya tidur-tiduran. Saudaraku, inilah saudaraku. Allah dalam Yesus Kristus, dia tetap manusia dan tetap Tuhan kita. Kita mau melihat slide yang berikutnya. Nah, di sini kita lihat ini yang menekankan bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Itu peneguhan ini langsung dari Bapa Surgawi. Di situ dikatakan bahwa apa yang kita rasakan, kekosongan hidup dalam penderitaan yang terus-menerus, ya, kita rasakan. Tiba-tiba ada tetangga atau orang di rumah, ya, hari ini dia meninggal, besok istrinya meninggal, kemudian anaknya, kemudian pembantunya, itu sekali kena semua terpapar dalam COVID-19 ini. Ini terjadi bukan hanya satu keluarga, saudaraku. Ya. Nah, inilah kita menjadi goncang situasi seperti ini. Oleh karena itu, Bapa Surgawi mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Saat mana? Saat dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Oh, bukan. Dia saat itu waktu ada penampakan, transfigurasi. Ya, di mana melihat Yesus berbicara dengan Elia dan Musa. 3 murid yang diajak ke Gunung Tabor, itu adalah Yakobus, Yohanes, dan Petrus, dan Yohanes. 3 orang spesial ini diperlihatkan kemuliaan Allah. Transfigurasi. Ya. Setelah itu ada dengar suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bingung mereka. Saudaraku, sebelum Yesus masuk dalam perjalanan ke Yerusalem untuk dibunuh, inilah peneguhannya. Ya, kalau kita melihat dalam kesusahan hidup ini, kita juga diteguhkan. Saat itu juga di dalam saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, di situ juga ada suara dari langit mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi,
kepadamulah aku berkenan. Kepadamulah aku berkenan. Saudaraku, ini peneguhan dari Bapa Surgawi terhadap anaknya untuk kita. Supaya kita ini tidak ragu-ragu lagi. Ya, sering kita nyanyi lagu, cuman lagu doang. Tiada ku ragu lagi, tetapi pandemi datang ku ragu lagi. Itu loh. Ya begitu. Karena kita hanya melihat keadaan dan pun mempunyai satu komunitas dengan teman-teman, kita merasa, wah banyak dukungan, kita iman melangit. Tetapi waktu saudara dan saya sendirian, masalah datang. Tetesan mata mengalir di dalam kamar sendiri, disitulah iblis datang menggocok. Jangan takut. Disitulah Yesus dikatakan oleh Bapaknya, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Artinya ini satu peneguhan iman. Yang ngomong ini bukan orang-orang hebat dari dunia, bukan konglomerat, bukan sultan, bukan presiden, bukan siapa-siapa. Tetapi yang berkata ini adalah Sang Pencipta langit, bumi, laut dengan segala isinya. Yang nanti saudara dan saya akan sampai pada waktu selesai di sini, kita akan menghadap Dia. Ya, itu satu kesempatan buat kita. Nah, ini satu hal lagi. Ya, ada jaminan keselamatan. Ya. Mengapa Yesus begitu hebat? Ya. Kenapa kita dikatakan kamu jangan takut lagi, ya, kamu jangan ragu lagi. Tapi kita maunya ragu, maunya khawatir, ya, karena Yesus telah mematahkan kuasa maut. Jangan lupa, kalau Yesus mengatakan jangan takut, karena maut tidak bisa menguasainya lagi. Ya, Dia tidak mendatangkan satu kehidupan yang dapat binasa. 1 Timotius 1 ayat 10. Ya, dan juga kenapa kita harus mati? Karena Roma 6 ayat 33 mengatakan upah dosa adalah maut. Tapi Yesus bangkit. Lazarus juga bangkit. Anak Jairus juga bangkit. Tapi bangkit setelah bangkit mereka mati. Kenapa? Upah dosa adalah maut. Bangkit, dibangkitkan, dia mati. Hanya Yesus yang tidak berdosa. Dia sama seperti kita, cuman beda, dia tidak berdosa. Dia dibangkitkan, dia tidak mati lagi. Makanya dia mengatakan, akulah hidup dan kebangkitan. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Walaupun dia sudah mati, dia akan hidup. Saudara dan saya yang kehilangan kekasih hati, saya mau beritahukan, baik hari ini maupun akan datang, dan siapa saja, termasuk yang bicara ini, siapa saja, satu hari kita akan jumpa dengan suatu suasana seperti itu. Kita akan sedih, kita akan menderita. Tapi percaya bahwa Yesus sudah mengalahkan maut. Dia mati dan bangkit, tidak akan mati lagi. Sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20. Sulung di sini mengatakan dia yang pertama. Bagi siapa yang percaya kepada dia akan seperti dia. Ya, kemarin kakak saya di Bandung baru meninggal. Ya, baru dikuburkan di San Diego Hill kemarin. Kami ikut secara Zoom kemarin. Ya, umur 85, kakak sepupu saya. Ya, seakan-akan itu memang ya dari manusia, dari tanah kembali ke tanah, kan begitu kan. Tapi jangan lupa, jiwanya sudah di dalam surga. Itu bukan karena perbuatan baiknya, tapi karena anugerah daripada Tuhan sendiri. Karena dia mengatakan, aku ini adalah hidup dan kebangkitan. Ya, siapa yang makan roti yang hidup ini dan minum darahku, ya dia tidak akan mati lagi. Ini jaminan keselamatan saudaraku. Akulah roti yang telah turun dari surga.
Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selamanya. Roti yang kuberikan ialah dagingku, ya, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudaraku, kadang-kadang kita heran ya, roti ini bukan roti yang kita jual di sana, tetapi waktu konsekrasi oleh seorang pastor imam, itu roti itu ditransformasikan, tetap kelihatan seperti roti, tetapi di dalamnya maknanya dia sudah menjadi daging dan bukan lambang dagingnya Yesus. Oleh karena itu, saudaraku, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Ya, kita sebagai manusia boleh mengalami satu kesedihan kalau ditinggalkan orang yang kita cintai. Tapi saya mau beritahukan, jangan sampai tenggelam di dalam kesedihan yang berkepanjangan. Ya, kita percaya bahwa dia sudah berada di sana. Sebab bagi orang yang sudah berada di sana, dia melihat yang ditinggalkan sedih, dia juga sedih. Ya. Tapi kalau kita mempunyai iman kepercayaan kepada Tuhan bahwa dia sudah ada bersama Tuhan Yesus, kita adalah orang yang paling untung, saudara. Makanya hidup untuk Tuhan, hidup bagi Tuhan, mati adalah keuntungan. Kok mati keuntungan sih? Ya, emangnya mau berapa lama kita hidup di sini? Mau berapa lama? Ada seorang nenek yang saya melayani di Jakarta Selatan dalam PD, umurnya 95 tapi dia masih tepuk tangan hebat-hebat. Saya setelah selesai PD, saya tanya, Oma kalau diberi satu kesempatan menjadi umur gadis 17 tahun, cantik-cantik seperti dulu, mau nggak? Dia bilang, gue nggak mau. Dia bilang, loh kenapa nggak mau? Hidup ini capek nih, lelah, banyak persoalan. Kalau saya sudah mencapai umur begini, saya syukur kepada Tuhan. Satu hari dia akan angkat saya ke sana. Hidup ini adalah jerih payah. Jerih payah, ingat kata saya. Ya. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang baik, kebajikan, jangan ngomel, ya, jangan menggerutu, jangan, saudara. Tapi berbuat dengan sukacita. Maka Allah akan memberikan kita, nah ini saya, Matius 22 ayat 32 mengatakan, kenapa begitu yakin bahwa kita tidak mati? Ya, sebab Allah itu bukan Allah orang mati. Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini mereka ini tidak mati. Walaupun kuburannya ada. Musa juga pernah mati di tanah Moab 120 tahun. 120 tahun umurnya. Dia hari ini punya Injil, bacaan pertama. Tetapi waktu transfigurasi, ada Elia, ada Musa. Dia adalah Allah orang hidup. Jangan melihat tumpukan dari tanah itu, yaitu jenazah. Hari ini sebelum dia mati, dia adalah namanya ini. Setelah dia meninggal, namanya adalah jenazah. Tetapi jenazah itu akan kembali bergabung dengan jiwa pada saat Yesus datang kedua kalinya. Diberikan satu tubuh malaikat Tuhan. Ini adalah satu kebahagiaan. Makanya sebagai orang Kristiani, jangan muka panjang lonjong, jangan, saudaraku. Bersukacita terus. Ya. Di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau bagi kita hanya mengatakan, itu katanya. Saudaraku, kalau saudara dan saya mempunyai iman, katanya sangat rugi, saudara. Kita harus percaya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Malaikat pun tidak berhak mengatakan kepada Bapa itu Bapa. Hanya kita yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus, panggil dia Bapa kami yang ada di surga.
Malaikat tidak memanggil Allah Bapa, saudaraku. Malaikat kalau dia berdosa, langsung dari surga turun, diusir. Tetapi kalau saudara dan saya berbuat salah, Yesus turun dari surga. Inkarnasi ini, karena dia mengasihi kita. Malaikat kalau berbuat salah, disuruh turun ke ke neraka. Saudara dan saya, kita mempunyai Allah yang begitu peduli. Ya, dalam masa-masa yang sulit, dia datang mengosongkan diri untuk kita. Ada satu hal yang saya ingin bagikan di sini. Dari Wahyu 14 ayat 13. Wahyu, ya, dikatakan di sini, Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, ada kebahagiaan orang yang meninggal dalam Tuhan. Wow, jadi orang meninggal itu banyak macam-macam, di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Di sini dicatat dalam Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, ini penglihatan daripada Santo Yohanes. Tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati stop ya, yang mati, orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata roh kecil itu ya, supaya mereka boleh beristirahat dalam jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa yang kita perbuat di dunia ini menyertai kita saat kita dipanggil Tuhan. Jadi kesempatan hidup kita yang singkat ini, kita mau berbuat sesuatu untuk sebagai sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saudaraku, selama masih kita mempunyai nafas kehidupan, berbuatlah yang baik. Walaupun dicerca, walaupun diapain, tetap berbuat baik. Ya, karena kita sudah diselamatkan. Bukan berbuat baik demi keselamatan, saudaraku. Baik. Jadi, saudaraku, ya, mengapa kita begitu yakin bahwa kita mempunyai Allah yang hidup, yang peduli kepada kita? Ya, Dia mau kita supaya hidup kita bukan ditindih oleh takut, bimbang, khawatir, kesedihan. Itu adalah satu surat edaran atau produk edaran manifestasi dari produk-produk kerajaan kuasa kegelapan. Ya. Namun firman Allah berkata kepada saudara dan saya pada hari ini dalam 2 Timotius ayat 1 bab 1 sampai ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Apa yang saudara dibaptis, roh Allah kita ini adalah roh yang mendatangkan, membangkitkan kekuatan, cinta kasih, dan ketertiban, bukan ketakutan. Jadi orang Kristiani, saudaraku, bukan lagi takut. Takut itu bukan milik kita. Makanya berkali-kali Yesus berkata, sejak Gabriel berkata kepada Bunda Maria, jangan takut. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Ya. Dan jangan takut ini bukan karena lo jangan takut ya, bukan gitu. Tapi ada kuasa ilahi yang mengatakan jangan takut ya. 3 PD ini, 3 PDKK, Arno SMI, ya, Kristus Yesus, ya, kasih Yesus, kasih dari Yesus, ya, kasih dari Yesus, Immaculata dan Alfonsus. Ya. Saya menghimbau, saya mengajak kita yang hari ini berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, setelah merenungkan firman Tuhan bersama pada siang hari ini, kita keluar, kita nanti tutup, kita selesai, saudara dan saya ajak, saya menghimbau menjadi baru.
tidak lagi seperti sebelumnya. Amin. Kita Amin. tidak boleh seperti dulu lagi. Yang lalu sudah berlalu. Tetapi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya. Di sini Tuhan Yesus menjanjikan orang-orang, bukan orang-orang hebat, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang mengalahkan maut. Dan siapa gerangan orang ini, dikatakan tadi oleh para murid itu, sampai angin dan danau pun taat kepadanya. Saya mau beritahukan, dia masih Tuhan, saudaraku. Dia masih Tuhan. Walaupun saudara dan saya mulai ragu, mulai curiga, tapi dia masih Tuhan. Kisah 2 ayat 36. Saya ingin membacakan satu ayat buat kita semua di sini. Ini sangat penting. Dia itu siapa? Kisah 2 ayat 36. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini adalah satu kesaksian kisah para rasul ya terhadap mereka yang menyalibkan Yesus, menolak Yesus. Ya. Karena kesombongan, karena menolak keselamatan. Keselamatan sudah diberikan, namun manusia itu dengan keangkuhannya menolak. Saudaraku, kita juga harus bertobat dan dalam banyak hal. Kadang-kadang kita tanya, mengapa kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu selalu baik, kenapa hal-hal yang tidak baik terjadi padaku? Ya. Padahal Yesus mengatakan begini, Allah mengatakan dalam firman-Nya, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan itu rancangan-rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29:11. Namun yang terjadi kok kecelakaan. Saudaraku, kita harus menghormati kedaulatan Allah. Dia sebagai Allah. Dan dia masih Tuhan. Dia berhak menentukan sebagai otoritas tertinggi terhadap kita adalah ciptaannya. Dia itu sang pencipta. Ya, jadi jangan coba-coba bersungut-sungut. Sebab dikatakan oleh Tuhan, rancanganku bukan rancanganmu. Jalanmu bukan jalanku. Ya. Dan jalanmu dan rancanganmu itu seperti tingginya langit dari bumi. Tingginya langit dari bumi artinya jarak. Lu ini siapa? Gua ini ada di surga. Ya. Jadi kita kadang-kadang manusia ini terlalu lancang, terlalu kurang sopan, ya, kurang tahu diri, ingin mendeteksi Allah, ingin komplain kepada Allah. Kita ini siapa? Hanya debu. Oleh karena itu, saudaraku, pada hari ini saya ingin kita semua mengambil sikap hidup sebagai orang Kristiani untuk menghormati, menjaga perasaan Allah. Dia sebagai pencipta, dia juga sebagai masih Allah. Dia adalah Allah dari dahulu, sekarang, sampai sepanjang segala abad. Allah kita dalam Yesus Kristus. Tiada aku ragu lagi mengenal Yesus. Amin. Marilah, saudaraku, kita sebagai anak Tuhan, kita mau bersikap menjadi periang, ceria. Ya, walaupun menghadap begitu banyak badai dan taufan, ya, pandemi dan sebagainya, tetap ceria. Dan kiri kanan kita mau solidaritas. Ya. Demikian renungan pada siang hari ini, teman-teman, ya, yang saya hormati, yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.